Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nesya Syaukia Fitri, representatif dari SMAS Ibnu Sina Mulia Tasikmalaya. Dewan juri yang terhormat, dengan yakin saya menyatakan setuju dengan mosi perdebatan kali ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Sebelum masuk ke ranah argumen, izinkan saya untuk memaparkan definisi dari kata kunci dan data fakta yang sudah saya kolektifkan. Kata kunci pertama, apatis terhadap politik. Apatis dapat diartikan sebagai suatu sikap tidak peduli dengan segala hal yang terjadi di sekitarnya maupun dalam lingkup yang lebih luas. Dalam konteks ini, apatis terhadap politik berarti sikap acuh tak acuh atau tidak peduli terhadap politik. Kata kunci kedua, sikap tidak bermoral. Merujuk pada Kamus Psikologi Chaplin 2006, moral mengacu pada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial atau menyangkut hukum atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Maka dapat kita simpulkan, sikap tidak bermoral adalah sikap yang tidak sesuai dengan peraturan sosial. Dewan Juri yang terhormat, menurut survei terbaru LPMM atau Lembaga Penelitian Masyarakat Milenium menyatakan sekitar 72,9% masyarakat Indonesia mengaku tidak tertarik terhadap berita-berita politik dan pemerintahan. Sedangkan masyarakat yang tertarik dengan berita politik dan pemerintahan hanya sekitar 20,3% dengan tingkat kepercayaan survei sebesar 95% dan margin of error kurang lebih 2,19%. Survei sejenis juga dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada tahun 2013 yang menunjukkan dari 2.290 orang yang menjadi responden menyatakan 67% mengaku tidak tertarik dengan isu atau berita yang berkaitan dengan politik. Mengamati data-data di atas, nampaknya apatisme politik terus merangkak menjadi tren di kalangan publik. Namun, kita juga harus mengamati apa penyebab dari tren apatisme politik di kalangan masyarakat ini. Maurice Rosenberg dalam Michael Rush menjelaskan 3 alasan pokok munculnya tren apatisme politik oleh warga negara. Antara lain yang pertama, ketakutan munculnya konsekuensi negatif dari aktivis politik berupa ancaman untuk kehidupannya. Yang kedua, muncul anggapan ketika orang-orang berpartisipasi dalam kehidupan politik merupakan hal yang tidak berguna atau sia-sia. Hal ini dikarenakan berpartisipasi dalam politik tidak akan memberikan dampak signifikan atau bahkan keuntungan pada proses politik. Dan yang terakhir, karena tidak adanya ketertarikan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, maka bagi mereka politik bukanlah hal yang harus ditekuni sehingga lebih baik melakukan kegiatan lain. Untuk membenahi rendahnya kepercayaan tersebut, tentu harus diawali dengan membenahi institusi-institusi politik yang pro terhadap demokrasi dan kepentingan rakyat. Sebagai mesin demokrasi, perlu ditekankan bahwa partai politik juga perlu memberikan edukasi serta teladan politik yang baik kepada masyarakat. Oleh karena itu, perbaikan mendasar adalah perbaikan institusi politik, termasuk memperbaiki demokrasi internal partai politik. Dewan Juri yang terhormat, politik merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan karena kita banyak menerapkan politik di berbagai lingkup kehidupan. Mengingat bahwa konsep politik tidak hanya diterapkan oleh para politikus, maka sudah sepatutnya kita memahami konsep politik. Ada beberapa poin penting terkait nilai esensi politik. Yang pertama, membantu orang untuk mengerti haknya. Yang kedua, mempengaruhi setiap aspek dalam kehidupan. Yang ketiga, membantu orang untuk menjadi pemilih yang baik. Yang keempat, menyediakan sebuah suara dan tempat berpendapat bagi orang. Yang kelima, menentukan hukum dan keputusan. Yang keenam, mengatur masyarakat. Yang ketujuh, memperlakukan perubahan di masyarakat. Yang kedelapan, menerapkan bagaimana kekuasaan ditegakkan. Yang kesembilan, menciptakan sense of identity. Dan yang terakhir, mempengaruhi bagaimana orang berpikir dan bertindak. Selain itu, politik juga merupakan wadah untuk mengubah dan memperbaiki sistem yang tidak adil atau tidak berfungsi dengan baik. Dengan tidak berpartisipasi dalam politik, seorang kehilangan kesempatan untuk menyuarakan aspirasi, mempengaruhi kebijakan, dan mengadvokasi perubahan yang diinginkan. Akibatnya, masalah sosial atau kebijakan yang tidak adil mungkin terus berlanjut tanpa adanya upaya untuk perbaikan. Maka hal ini juga berkesinambungan dengan terhambatnya kemajuan negara. Bisa kita tengok sejenak pada Pilpres 2019, berdasarkan data hitungan cepat LSI, data golput mencapai angka 19,24%. Angka tersebut melawan tren golput yang terus naik sejak pemilihan umum pasca reformasi. Bisa kita bayangkan apa perubahan yang akan kita dapat dari 19,24% dari 273 juta jiwa masyarakat Indonesia. Selanjutnya, dengan sikap apatis terhadap politik, maka akan memberikan peluang bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang dengan lihainya menjadikan politik sebagai lingkaran setan. Dan masyarakat yang awam dan apatis terhadap politik menjadi sasaran untuknya. Ketika orang orang yang bermoral tidak terlibat dalam politik, orang-orang dengan motif yang kurang jujur dan niat yang tidak baik bisa lebih mudah mencapai tujuan mereka dengan mendalikan proses politik tanpa banyak hambatan. Dewan Juri yang terhormat, apatis bukanlah masalah yang sepele. Dalam demokrasi, asalkan seluruh elemen mendapatkan akses yang sama terhadap penguasa, setiap rezim yang berkuasa dilegitimasi oleh pemilu.
Oleh karena itu, baik apatis maupun golput dianggap berbahaya bagi negara demokratis karena akan mengarah pada krisis legitimasi kekuasaan. Namun, beda halnya ketika negara tidak lagi memikirkan representasi masyarakat dalam legitimasinya atau hanya mengandalkan nominal pemilih yang ikut serta fenomena ini yang terjadi adalah oligarki. Hal ini sejalan dengan definisi dari sistem pemerintahan yang kita jalani, yaitu negara demokrasi, yang menurut paham kedaulatan rakyat, penyelenggaraan negara berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan. Dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang menurut perspektif saya, pembelaan negara tersebut dapat diwujudkan dengan tidak apatis terhadap politik. Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi saya tegaskan bahwa apatis bukanlah merupakan sebuah sikap bijak yang diambil oleh seorang warga dari suatu negara. Maka sudah selayaknya yang dilakukan warga negara terhadap pemerintah bukanlah bersikap apatis, namun kritis dan optimis. Sekian, terima kasih.